Pembahasan mengenai kitab Allah. Telah disampaikan dalam buku ini antara lain tentang asal kejadian manusia, tentang mengingat Allah, tentang hajat manusia dan sesuatunya yang menghubungkan dengan meminta atau memohon kepada Tuhan Allah. Setelah kesemuanya dapat dipahami dan diyakini, maka sekarang carilah pula cahaya supaya diri menjadi bercahaya, perjalanan terang dan tujuan pun menjadi terang. Yang dimaksudkan dengan cahaya di sini bukan cahaya benda seperti lampu, bulan, bintang, matahari, dan manusia. Semuanya ini tiada kekal. Cahaya tidak kekal, tetapi carilah cahaya yang kekal. Dan cahaya yang kekal di kampung di dunia dan juga kekal di kampung akhirat. Untuk kesemuanya itu perlu kita kembali kepada kitab. Apakah kitab itu? Kitab ialah perkataan dari Tuhan Allah. Allahu nazala ahsanal hadisi kitaban. Surat Az-Zumar ayat 23. Tuhan Allah menurunkan sebaik-baiknya perkataan, yaitu kitab. Kitab yang diturunkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang wajib dipedomani oleh umatnya ialah bernama Al-Quranul Karim. Sudah cukup kita bahas sudah tuh. Apa pemahamannya? Jadi kita diminta untuk mencari pedoman hidup yang kekal, yang bisa mencahayai, menerangi ketika hidup di dunia dan juga hidup di kampung akhirat yang kekal. Jadi intinya adalah pedoman hidup itu berupa kitab yang namanya Al-Quranul Karim. Kenapa ada kata kekal? Kekal itu kenapa masalah? Kekal artinya apa? Kekal artinya selama-lamanya. Jadi ada yang kekal di dunia saja, ada yang kekal di akhirat kan? Iya. Jadi maksud kekal di sana itu adalah kekal cahaya. Itu kalau cahaya di dunia, kalau sudah terjadi misalnya kiamat, itu tidak ada lagi cahaya dunia, habis. Begitu juga orang hidup di dunia ini, dia megah, dia kaya, dia apa, kalau dia sudah meninggal, sudah wafat, cahayanya sudah habis. Itu maksudnya itu. Jadi kekal hanya di dunia. Ketika dia di dunia menjadi pejabat, menjadi bos, menjadi presiden, menjadi penguasa, hanya batasannya hanya sampai dunia saja. Itu namanya kekal di dunia. Kalau ketika dia berkuasa, ketika dia menjadi pejabat, menjadi bos, dia akan dianuti oleh orang-orang bawahannya, anak buahnya, ya kan? Ketika dia batasnya sudah selesai lagi kerjaannya, habislah semuanya. Nah, jadi yang maksud dengan cahaya yang kekal itu, yaitu adanya orang yang punya pemahaman untuk di dunia dapat dan di akhirat juga dapat. Di mana terdapatnya orang bisa cahaya di dunia dan akhirat? Tempatnya di mana? Kita mendapatkan cahaya dunia dan akhirat itu Al-Quran. Terus ada kalimat yang terakhir tadi apa itu? Coba baca kalimatnya. Allahu nazala ahsana hadisi kitab, dan Tuhan Allah menurunkan sebaik-baiknya perkataan, yaitu kitab. Hadisan, ya kan? Hadisan kitab. Jadi orang menyatakan hadis, ya kan? Hadisan itu artinya perkataan, ya kan? Jadi kalau kita mau mencari kitab hadis, itu Quran. Itu kan jelas itu di situ. Quran dan hadis. Quran itu adalah hadis. Hadis itu artinya perkataan. Perkataan siapa? Perkataan Allah. Kalau kita mau mencari hadis, itu Al-Quran dibaca.
Itu hadis itu. Nah, ya kan? Itu pemahamannya. Jadi orang pikir ini ada kitab lagi yang lain. Enggak. Quran itu hadis, perkataan itu. Jadi dalam bahasa Arab namanya hadis. Dalam Al-Quran itu, Quran kita baca itu hadis. Iya kan? Jangan cari lagi yang lain, jadi bingung. Ada dua versi yang berbeda gitu loh. Tapi perkataan yang paling benar itu adalah hadisan. Al-Quran itu, perkataan itu. Al-Quran yang paling benar. Iya kan? Kalau ada orang membuat karangan baru yang membuat membuat tandingan, ini hadisnya sahih dia apa? Pokoknya hadis yang dikarang oleh manusia tidak sahih. Tapi hadisan perkataan yang dibuat oleh Allah yang ada dalam Al-Quran itu sahih. Itulah hadis yang sahih itu. Nah, dia kata Aisyah, kalau mau melihat akhlaknya Muhammad itu, bacalah Al-Quran itu. Itu akhlak Muhammad ada di situ. Iya kan? Iya. Nah, jadi kadang-kadang kita pemahaman yang berbeda melihat, oh hadis itu kitab hadis gini-gini. Lihat, kalau dia tidak menyandarkan kepada Al-Quran, tidak ada rujukannya Al-Quran, itu karangan orang. Kinsair, ya kan? Nah, itu. Jadi ini pemahaman ini yang paling penting. Coba lanjut. Ya. Apa saja isi kitab ini? Antara lain, satu, hikmah yang sempurna. Yang kedua, satu, hikmah yang sempurna. Dalam surat Al-Qamar ayat 5 Allah berfirman, hikmatun balighatun. Artinya di dalamnya hikmah yang sempurna. Kedudukan fungsi Al-Quran Al-Karim ini adalah sebagai pedoman hidup bagi manusia yang percaya kepada Tuhan Allah dan merupakan pula induk dari segenap kaidah-kaidah yang ada di dunia ini dan terapi untuk mengatasi kebodohan. Dalam surat As-Sajdah Allah berfirman ayat 44, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwalilladzina amanu hudan wa shifaa. Artinya katakanlah, ini Al-Quran petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan menyembuhkan penyakit. Yang kedua, beberapa pelajaran bagi manusia. Dalam surat Al-Baqarah ayat 3 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fiha kutubun qayyimat. Artinya di dalamnya termaktub beberapa pelajaran. Simpulkan. Ya, merujuk tadi yang hadisan kita kan, sebaik-baiknya perkataan itu ya kitab Al-Quran Karim. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat banyak isi, diantaranya satu, hikmah yang sempurna, dan yang kedua tadi pelajaran bagi manusia. Hikmah yang sempurna itu kaitannya dengan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan menyembuhkan penyakit kebodohan. Jadi kalau kita perhatikan, jadi maksud dengan hikmah yang sempurna itu apa? Hikmah yang sempurna itu. Kalau kita melihat sesuatu yang sempurna, penjelasannya adalah Al-Quran. Rinciannya di sana. Sebab kebanyakan orang mengatakan perkataan orang itu Quran itu tidak lengkap. Ini bertentangan dengan ini. Itu kan baru Al-Quran, ya kan? Padahal di sini Al-Quran yang paling sempurna adalah Al-Quran penjelasannya. Tetapi ada Al-Quran itu baru garis besarnya saja. Dia kena bodoh. Jadi oleh sebab itu orang yang berpikir seperti itu adalah manusia yang paling bodoh yang tidak menggali nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran.
Jadi hikmah yang sempurna itu baca Al-Quran itu, pahami informasinya, kemudian jangan dikatakan Al-Quran itu tidak sempurna. Di sini sempurna, ya kan? Benar nggak? Ada nggak perkataan seperti itu? Al-Quran itu harus dijelaskan dengan fikih. Bukan begitu. Justru Al-Quran itu lebih sempurna. Kalau orang mengatakan seperti itu, siapa manusianya itu? Ya kan? Lihat dong, pola pikirnya seperti apa. Kalau pola pikirnya hanya memahami satu apa saja, satu mazhab saja, itu belum sempurna. Jadi di zaman Nabi itu belum ada mazhab, ya kan? Maliki, Hambali, Syafi'i tidak ada. Nabi aliran apa? Kok kata Nabi, al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu ni'mati wa raditu lakum Islam. Pada hari ini aku sempurnakan semua. Hari ini sudah sempurna semuanya. Kata Nabi sempurna, ya kan? Belum ada mazhab. Tetapi kata Nabi, hari ini disempurnakan agama. Kamu tidak akan sesat di dalamnya selama-lamanya. Sempurna. Kalau dikatakan Al-Quran tidak sempurna, itu orangnya siapa? Berarti orang manusia yang tadinya bodoh. Ini pembicaraan yang seperti ini yang harus kita klarifikasi melalui kajian ini. Jadi pembacaan orang yang mengatakan itu Al-Quran tidak sempurna penjelasannya harus dengan hadis segalanya itu ada dengan fikih. Itu aliran siapa? Iya kan? Nah, jadi aliran-aliran itu muncul belakangan. Jadi pada Nabi mengatakan Al-Quran agama hari ini agama sudah sempurna. Agama akmaltu dinakum wa atmamtu ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Islam yang sempurna. Jadi tidak ada mengatakan Islam itu tidak sempurna, Al-Quran itu tidak sempurna. Nabi aja sudah mengatakan hari terakhir dia khutbah di Haji Wadai, ya kan? Jadi untuk membuat orang itu bercahaya terang itu, dia harus memahami dulu informasi yang ada dalam Al-Quran ini. Tanpa dia melihat celah-celah yang terjadi di dalam Al-Quran itu dengan bahasa pemahamannya bahasa kita, itu tidak akan bisa. Hanya melihat Al-Quran ini hanya terjemahan begitu saja, tapi kan harus digali nilai-nilai apa sih yang terkandung di dalam. Nah, jadi penjelasan yang sempurna kita yakin pasti itu apa dalam Al-Quran. Nah, jadi yang katakan itu harus dijelaskan dengan hadis. Hadis itu Al-Quran. Katakan tadi kan, hadis itu Al-Quran. Jelaskan dari hadis mana? Iya kan? Tuh masalahnya. Jadi hadis itu kan perkataan artinya dalam bahasa hadisan. Quran itu surat berapa tuh tadi? Surat berapa? Surat apa? Zumar ayat 32. Coba baca terjemah artinya Al-Quran. Baca Quran. Allahumma nazzala Nah, hadis itu hadis. Kitab. Iya kan? Iya. Hadis itu kitab. Yang penjelasan yang sempurnanya adalah ada di dalam kitab itu. Sumber utamanya. Iya, sumber utamanya kitab. Nah, jadi ini permasalahan kekeliruan di dalam menjelaskan itu. Orang jadi tersesat. Supaya jangan tersesat, maka kita kaji. Lanjut. Lalu. dia nggak sesat, tapi dianya belum menggali Al-Quran. Belum ngerti. Iya. Tafsir. Tapi dia Salah lebih belajarnya kitab-kitab Kitab ya. hadis. Hadis itu Quran. Itu kan baru tahu. Ya. Berikutnya adalah ilmu pengetahuan, petunjuk dan rahmat. Walaqad jinahum bi kitabin fasyarnahu ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Surat Al-Araf ayat 52.
sesungguhnya kami telah mendatangkan kitab kepada mereka itu, serta kami uraikan di dalamnya pengetahuan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Apalagi isi kitab itu, yang pertama, apa yang kita kehendaki, inna lakum fihi lama takoyarun, surat Al-Qalam ayat 38. Sesungguhnya di dalamnya kitab itu apa-apa yang kamu sukai, mafarotana fil kitabi min syai'in, surat Al-Alaq ayat 38. Tiadakah kami tinggalkan di dalam kitab suatu jua pun. Kan pemahamannya ambil. Iya, jadi petunjuk dan juga rahmat itu ada di dalam sebuah kitab itu, Al-Quran, di mana petunjuk itu memang sebenarnya sudah lengkap dan kebanyakan adalah suatu hal yang kita sukai sebenarnya. Cuma memang harus dipelajari lebih atau dikaji lebih dalam. Ya. Jadi penjelasan dari kitab yang sempurna itu, kami, di situ ada kata kami. Kami itu siapa sebenarnya? Kami itu adalah Allah dan malaikat. Allah dan malaikat. Jadi kata Allah dan malaikat bersama-sama. Kami turunkan kitab itu, petunjuk, ya kan? Petunjuk dan rahmat. Kenapa disebut petunjuk dan rahmat? Kenapa disebut rahmat? Ya, karena menyenangkan. Rahmat itu menyelamatkan manusia, ya kan? Dari kesesatan, ya kan? Kalau orang tersesat, diturunkan Al-Quran menjadi rahmat bagi dia. Kemudian banyak orang tersesat, kita sampaikan kepada orang tersesat itu menjadi rahmat bagi dia supaya dia tidak tersesat. Kenapa kita ilmiahkan dalam bahasa kita sendiri? Orang bertanya sama kita, kalau ke Ciledug arahnya kemana, Pak? Kita tahu nggak? Tahu nggak arah Ciledug? Tahu kan? Ciledug arahnya tangan kita ke sana, petunjuknya ke sana. Tetapi kita sesatkan dia, arahnya ke sana, tidak nyampe dia ke Ciledug kan? Itu namanya rahmat. Jadi kalau kita memberikan petunjuk yang benar kepada orang itu sampai di Ciledug. Tapi kita berikan petunjuk yang tidak benar, orangnya tersesat sampainya di Bintaro. Itu contohnya. Jadi Al-Quran itu petunjuk seperti itu. Begitu juga rambu-rambu lalu lintas, ya kan? Di situ kan ada petunjuk. Kalau merah jangan ditabrak, nanti tabrakan lah, ya kan? Kuning hati-hati, hijau jalan, biar itu. Hijau jalan ditabrakkan dari belakang. Itu permasalahannya. Jadi ini Al-Quran itu supaya penjelasannya sempurna itu adanya dalam Al-Quran, jangan dicari-cari lagi. Jadi itu permasalahan ya. Lanjut. Ada lagi kelas-kelas yang belum? Ya. Kemudian daripada itu tiada malapetaka di bumi ini, demikian juga pada diri manusia. Semuanya itu telah termaktub dalam kitab. Juga yang berhubungan dengan umur seseorang telah termaktub dalam kitab. Ya, tidak ada yang gaib di langit maupun di bumi, semuanya itu telah termaktub dalam kitab. Demikian hebatnya kitab Allah. Siapa saja yang berhajat menuntut keridhaan Tuhan Allah supaya selamat, dan siapa yang ingin keluar dari suasana gelap, suasana yang membingungkan, suasana kacau atau dan gelisah, suasana yang penuh diikuti ketakutan, kecemasan dan kekhawatiran, dan siapa yang ingin aman, tenang, tentram, yang terang cuaca dan berhajat kepada satu jalan yang benar, jalan yang lurus, maka perlu mencari petunjuk, perlu mencari cahaya.
petunjuk dan cahaya tidak ada selain daripada kitab. Hanya dengan kitab itulah diperoleh petunjuk yang sebenarnya. Petunjuk dan cahaya. Perhatikan dengan teliti isi ayat-ayat suci di bawah ini. Surat Al-Hadid, Allah berfirman pada ayat 22, Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fil anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra anha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Artinya, tiadalah malapetaka di bumi ini dan tiada pula pada dirimu sendiri, melainkan telah termaktub dalam kitab sebelum kami menjadikannya. Sungguh yang demikian itu mudah sekali. Nah, coba pemahamannya apa itu? Jadi saking sempurnanya semua hal terkait ujian hidup manusia lah, dikatakan entah itu suasana, berbagai macam suasana, gelisah, ketakutan, kecemasan. Jadi kalau kita dihadapkan oleh masalah ujian di dunia ini, semua sumber jawabannya ada di sempurna. Tiada malapetaka. Artinya tiada malapetaka, tidak ada malapetaka. Iya kan? Kalau kita yakin dengan petunjuk yang sempurna itu, iya kan? Kita yakin tak dengan petunjuk yang sempurna itu? Tidak akan terjadi malapetaka. Kalau kita tidak yakin dengan petunjuk yang sempurna itu, berarti akan terjadi malapetaka. Iya kan? Misalnya kita ngerti masalah api, ya kan? Api itu ada petunjuknya kan? Kalau kita mau operasionalkan api itu dengan Google apapun, ada yang punya HP, tetapi dia tidak punya pengetahuan tentang mencari Google atau apa. Misalnya menghidupkan Zoom segalanya itu dia punya, ya kan? Tetapi dia tidak bisa melakukannya. Kenapa? Tidak punya ilmunya, ya kan? Jadi perlu ilmu pengetahuan. Nah, untuk perjalanan hidup kita manusia, untuk kita mencapai kita terhindar dari malapetaka, perlu petunjuk, ya kan? Untuk kita selamat di kampung akhirat, perlu dipelajari bagaimana caranya untuk sampai ke kampung akhirat itu, iya kan? Kalau kita hanya terjebak dengan kehidupan dunia saja, kampung akhirat kita lupa, nanti Allah juga akan melupakan kita di kampung akhirat nanti. Kita jadi lupa, iya kan? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang lupa kepada dirinya, dia akan lupa kepada Tuhan. Kalau dia lupa kepada Tuhannya, dia tidak dapat kampung akhirat. Itu masalahnya. Tahu udah diri lu siapa, iya kan? Lo mau arahnya kemana? Nanti terombang-ambing pada masa itu jadi siapa dia? Dia mengikuti siapa? Kalau mengikuti Muhammad, jurusnya pasti sempurna. Kita menuju akhirat, kan susah berdoa, segalanya udah berdoa habis-habisan, udah bersedekah habis-habisan, tetapi kita tidak tahu jalannya. Kita tidak kaji itu, bahwa kampung akhirat itu lebih baik daripada di dunia. Jadi kampung akhirat dunia itu ya ibarat rest area. Rest area itu adalah tempat berhenti sejenak karena lelah. Tujuan kita mau ke Bandung, berapa kali rest area kita berhenti di sini. Sudah itu dari rest area habis lelah, lapar berangkat lagi terus menuju Bandung. Seperti itulah kira-kira tujuan kita menyampai akhirat. Jadi tidak terlepas di dalam hati kita itu, kita harus selalu memperbaiki diri untuk selalu kita menjadi membarui iman kita. Petunjuknya Al-Quran.
Tidak ada obat yang lain, ya kan? Kenapa orang bisa galau? Kenapa orang bisa bermasalah di dalam hidupnya? Karena malapetaka dia tidak tahu petunjuk, karena bodoh. Jadi kebodohan itulah yang mengekang dia supaya dia menjadi orang tidak jelas, orang apa. Jadi mencari obat yang paling layak, yang apa? Bukan siapa-siapa, hanya cari pada obat. Al-Quran dipahami dulu, beriman dulu kepada Al-Quran. Kalau beriman kepada Al-Quran, kita baca Al-Quran itu, kita paham informasinya, kita yakin bahwa kita akan pasti selamat. Ya, dengan tekad yang kuat, ma'rifatnya kuat, Allah yang menyelamatkan kita, walaupun kita di penjara, tidak merasa aman. Kenapa? Sebab yang menyelamatkan kita itu Allah. Kita tidak takut ke penjara selama kita mempertahankan kebenaran. Jadi dengan hukum-hukum apa yang dibuat oleh manusia itu, itu adalah kecil. Tapi hukum Allah yang paling kita takuti. Kalau Allah murka sama kita, dimanapun kita berada, kita akan dapat azab dari Allah. Nah, ini permasalahannya, keyakinan kita di dalam melihat kita beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah itu di situ. Jadi kita yakin apa yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan keinginan Allah. Nah, jadi ada malapetaka tadi itu permasalahannya. Dapat malapetaka karena bodoh, iya kan? Karena tidak ngerti. Itu masalahnya malapetaka itu ada di dalam diri kita masing-masing. Lanjut. Kita lihat satu halaman lagi. Wama yaumaru min mu'ammarin wala yaqsu min umurihi illa fi kitabin. Surat Quran surat Fatir ayat 11. Dan tiadalah ada umur seseorang panjang dan tidak pula kurang, melainkan semuanya itu termaktub dalam kitab. Wa ma min qaibatin fisama'i wa'ati ila fi kitabin mubin. Surat An-Naml ayat 75. Tidak ada yang gaib maupun di langit atau di bumi, melainkan adalah termaktub dalam kitab yang terang. Yahdi bihi lahu minat tabarid ridwanahu subulas salama wa yukki juhum minaz zulumati ilan nuri biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Surat Al-Maidah ayat 16. Dengan kitab itu Tuhan Allah menunjuki orang yang menuntut keridhoannya kepada jalan selamat dan dikeluarkannya mereka daripada gelap gulita kepada terang cuaca dengan izinnya, serta ditunjukinya ke arah jalan yang lurus. Coba pahami. Jadi di dalam kitab itu sebenarnya sudah termaktub perjalanan manusia, umurnya, kemudian suatu hal yang berkaitan dengan gaib juga sudah diterangkan di dalam kitab. Kemudian Allah juga menunjukkan dan juga menuntut keridhaan kepada semua orang yang ingin mencari jalan selamat. Jadi diturunkanlah kitab itu untuk panduan sebagai jalan yang lurus. Ya. Kita pertanyakan, ada kalimat orang, semoga panjang umur, ya kan? Sesuai nggak dengan Al-Quran? Panjang umur. Itu adalah ada umur seorang panjang dan tidak pula kurang. Iya. Sudah Sudah ketentuan. Iya. Dia mulai dari
mulai dari ditiupkan roh, ya kan? Sudah itu ditanyakan siapa Tuhanmu. Itu rezekinya, umurnya sudah ditentukan, tahu kapan meninggal. Berapa rezeki yang dinikmati sama dia? Perjalanan hidupnya seperti apa? Itu sudah ada. Jadi kata panjang umur itu tidak ada. Kalau kita mengatakan itu panjang, semoga dipanjangkan umurnya, tidak bisa. Kemudian karena kedunguan tadi juga. Jadi masalahnya sesuatu yang gaib itu ada di dalam kitab Al-Quran semuanya. Tidak ada yang gaib, terang semuanya, ya kan? Itu permasalahan. Ya udah. Hah? Kamu juga nggak ada kan? Tidak ada. Tiada panjang umur. Hah? Tidak ada. Tepat waktunya. Jadi kalau dia sudah berpulang ke rahmatullah itu sudah benar. Iya kan? Sudah ketentuannya. Termasuk caranya. Caranya. Dari lahir udah situ. Ya. Jadi kata Nabi ya kan kepada anaknya Fatimah panggil Fatimah. Fatimah sini. Dan dibisikkan yang akan menjemput ayah ini adalah Allah melalui sakit. Iya. Melalui sakit inilah kayak jembatannya untuk dijemput oleh. Saya akan kembali. Terus sedih, Fatimah menangis ya. Ketika dia menangis, Fatimah kembali lagi. Sudah itu datang lagi dibisikkan lagi oleh Muhammad. Kamu akan bersama ayahmu setelah ayah meninggal di surga. Akhirnya Fatimah balik lagi tersenyum. Fatimah itu tersenyum. Kenapa? Kan dipertanyakan apa sih yang dibisikkan? Kok Fatimah tadi menangis tersenyum? Karena kampung akhirat itu sudah jelas tujuannya bahwa Muhammad itu tempatnya di surga, iya kan? Dan dibawa anak-anaknya dan keluarganya semuanya. Itu orang yang akan dipedomani dalam perjalanan itu. Jadi itu tidak ada yang baik kalau kita tahu, ya kan? Al-Qur'annya mau tidak mengikuti perjalanan hidup yang terang benderang itu Al-Quran. Baca itu, pelajari dan paham informasinya. Jadikanlah sebagai gaya hidup kita, ya kan? Tiap hari. Itu saja dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, upload nanti.